Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Sebagai generasi sang pencerah, ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa secara daring dalam perkuliahan mata kuliah kewarganegaraan. Ya, semoga Anda dalam keadaan sehat selalu dan tentunya terus bersemangat untuk mengikuti perkuliahan. Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan materi topik kedua tentang identitas nasional bangsa Indonesia. Pada pembahasan kali ini ada beberapa subtema subbab yang akan kita kaji. Pertama, seperti apa pengertian identitas nasional bangsa Indonesia? Kemudian yang kedua adalah apa saja yang menjadi faktor pembentuk sebuah identitas nasional. Kemudian yang ketiga, seperti apa karakteristik dari identitas nasional bangsa Indonesia. Dan yang berikutnya, sifat identitas nasional itu seperti apa, dan lantas apa kemudian yang menjadi tantangan atau perubahan-perubahan identitas nasional bangsa Indonesia saat ini. Nah, itu adalah beberapa pokok pembahasan yang akan kita kaji pada topik kali ini. Nah, kita awali dari pengertian identitas nasional, ya, pengertian identitas nasional. Nah, identitas nasional secara terminologis merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Nah, jadi begini, setiap negara tentunya memiliki identitasnya. Setiap negara memiliki jati diri. Setiap negara memiliki karakteristik yang khas yang tidak sama dengan negara lain. Baik itu dari sisi sistem pemerintahannya, kemudian sistem ekonomi, kemudian sistem sosial budaya, maupun hal-hal yang berhubungan dengan apapun yang melekat di dalam negara-negara tersebut. Ya, jadi setiap negara memiliki identitasnya masing-masing. Nah, karena itulah menurut tim nasional, dosen pendidikan kewarganegaraan menyebutkan bahwa identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Nah, Indonesia dalam konteks sosial budaya merupakan negara yang sangat plural. Kita memiliki keanekaragaman budaya Indonesia yang sangat majemuk, yang sangat heterogen, yang multikultur. Karena itulah keanekaragaman yang menjadi identitas nasional tersebut harus dipelihara, harus dipertahankan, dan kemudian itu yang menjadi karakter khas masyarakat kita. Nah, orang-orang negara-negara asing yang melihat Indonesia, maka tentu mereka akan melihat seperti apa sih budaya yang ada di masyarakat kita. Bagaimana budaya tersebut bisa berhubungan langsung dengan kearifan lokal, ya. Kearifan lokal inilah yang kemudian dijadikan sebagai faktor penentu identitas nasional. Nah, oke. Nah, kemudian berikutnya, lantas apa saja sih yang kemudian membentuk faktor pembentuk suatu identitas bangsa Indonesia? Nah, di sini ada tulisan ramah itu Indonesia. Nah, ini berarti ciri khas masyarakat kita adalah ramah, ciri khas. Kenapa? Tentu ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor geografis, faktor wilayah. Wilayah tentu berpengaruh langsung terhadap identitas suatu bangsa. Topografi lautan, topografi gurun Sahara misalnya, ataupun dengan berbagai macam iklim-iklim yang ada di suatu negara, ini berhubungan dengan identitas negara tersebut. Nah, negara kita secara geografis, wilayah kita adalah wilayah maritim, ya, wilayah kelautan, kemudian agraris, pertanian. Maka corak-corak masyarakat kita cenderung masyarakat tradisional, ya. Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang cenderung mengarah pada masyarakat yang paguyuban, masyarakat yang guyup, masyarakat yang memiliki solidaritas organik, ya, solidaritas yang didasarkan pada ikatan-ikatan batin yang bersifat abadi dan tidak didasarkan pada kepentingan-kepentingan sesaat. Maka gotong royong itu bagian dari identitas kita. Nah, next, kemudian berikutnya
ada ekologi atau lingkungan, kemudian demografi, sejarah, dan kultur ya, budaya. Demografi itu bicara tentang kependudukan. Nah, kenapa? Kependudukan dari suatu negara dengan negara yang lain berbeda. Misalnya, Indonesia karena negara kita adalah negara arsipelagus, negara kepulauan, maka akan menghasilkan keanekaragaman penduduk, keanekaragaman suku, keanekaragaman ras, ya, demografi seperti itu. Nah, sejarah juga demikian. Latar belakang sejarah suatu negara juga akan membentuk identitasnya. Sejarah bagaimana negara tersebut hadir, sejarah warisan-warisan leluhur budaya, ya, sejarah pengaruh-pengaruh negara asing yang masuk ke suatu negara tersebut, ya, dan lain sebagainya. Latar belakang historis yang membentuk berdirinya suatu negara, tentu ini akan memberikan ciri khas identitas bangsa tersebut. Itu akan berhubungan dengan sistem politiknya, sistem pemerintahannya, sistem ekonominya, sistem sosial budayanya juga. Jadi sangat berpengaruh sekali. Kemudian yang berikutnya ada kultur atau budaya. Ya, budaya meliputi ada dua hal ya. Ada budaya yang bersifat material dan budaya yang bersifat immaterial. Budaya material berarti artefak, kemudian seni-seni yang bisa dirasakan secara langsung ya. Apa yang bisa kita lihat, apa yang kita rasakan, dan itu menjadi pembeda. Seni-seni Indonesia dikenal dengan gamelannya misalnya ya, budaya, kemudian batiknya dan seterusnya yang bisa dilihat. Dalam konteks imaterial berarti apa? Budaya bisa meliputi yang pertama sistem kepercayaan. Apa sih yang menjadi kepercayaan masyarakat tersebut? Kemudian sistem pengetahuan ya. Kemudian ada adat istiadat atau yang menjadi norma-norma nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat tersebut. Nah, itu bicara tentang kultur, bicara tentang budaya, nilai-nilai sosial, sesuatu yang dianggap baik dan buruk, norma-norma sosial bicara tentang seperti apa pedoman-pedoman peraturan yang ada di sebuah masyarakat. Antar masyarakat tentu memiliki nilai dan norma yang berbeda-beda. Oke. Nah, selanjutnya lantas apa kemudian karakter khas bangsa Indonesia? Ya, identitas dalam konteks bangsa Indonesia pertama, ramah, sopan, santun, sederhana dan bersahaja. Nah, ini adalah ciri khas masyarakat kita. Indonesia dikenal dengan budaya timur. Apa sih budaya timur? Budaya yang berbeda dengan budaya barat. Ya, kalau budaya barat dikenal dengan sesuatu mengedepankan sisi liberalisme, paham yang mengedepankan kebebasan, kemudian tidak didasarkan pada etika-etika moralitas, hanya berdasarkan saintifik rasionalitas semata. Tapi dalam konteks negara Indonesia ada semacam pendekatan kultural ya, pendekatan kebudayaan, ramah, sopan, santun ya, sederhana, bersahaja, menerima ing pandu, menerima apa adanya ya. Tentu ini memberikan memberikan dampak terhadap perilaku yang ditimbulkan. Tidak hedonis, tidak suka berfoya-foya, kemudian tidak suka menghambur-hamburkan uang ya, tidak suka tampil yang terlalu berlebih-lebihan, kemudian menghormati orang lain, dan tentunya ada menanamkan rasa sungkan ya terhadap orang lain ya, ramah terhadap sesama, menghormati orang tua, menyayangi yang muda, yang lebih kecil daripada kita. Nah, itu karakter-karakter khas bangsa Indonesia. Begitu negara orang-orang bule, orang-orang asing ketika masuk Indonesia, mereka mengatakan orang Indonesia itu baik-baik. Kenapa? Karena mereka melihat langsung bagaimana masyarakat kita sangat terbuka terhadap orang lain. Bahkan bertamu itu silahkan, seperti itu. Nah, seperti itu. Contoh menerima orang bertamu. Hal tersebut misalnya tercermin dalam sikap mudah menerima kehadiran orang lain dan menghormati tamu. Ya, karakter tersebut tentu tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan dan ajaran agama yang dianut oleh bangsa Indonesia. Ajaran agama kita sangat menekankan pada penghormatan terhadap orang lain. La yu'minu billah yaumil akhir, tidak dikatakan orang yang beriman pada akhir ketika dia tidak la yukrim jaroh, tidak menghormati tetangga, la yukrim dhaifah, tidak menghormati tamu
Nah, jadi menghormati tamu, menghormati tetangga itu bagian dari apa? Bagian dari ajaran agama, sehingga kita mudah menerima kehadiran orang lain. Oke, kita rehat sejenak. Azan. Oke, baik, kita lanjutkan kembali materi kita tentang karakter khas bangsa Indonesia. Atas dasar ajaran agama maupun budaya masyarakat Indonesia itu kemudian membentuk masyarakat kita yang ramah, sopan, dan santun. Nah, dalam konteks budaya itu ada dalam konteks masyarakat Jawa misalnya, kita ada rasa sungkan, ada rasa tidak enak. Itu adalah bagian dari karakter khas budaya kita. Tidak harus menghormati orang lain, itu adalah bagian dari karakter budaya. Sementara ajaran agama tadi menekankan pentingnya agar kita menghormati orang lain. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat orang lain. Ya, seperti dalam hadis tadi, la yu'minu billahi yaumil akhir, tidak dikatakan orang beriman pada hari akhir kecuali dia la yukrim dhofah, tidak menghormati tamu, ya, la yukrim jaroh, tidak menghormati tetangga. Jadi kita harus menghormati tamu, kita harus menghormati tetangga. Nah, itu ya karakter khas bangsa Indonesia. Ya, next, kemudian apa kemudian karakter khas bangsa Indonesia dalam konteks material ya. Nah, kalau kita bicara tentang identitas nasional dalam konteks bernegara, maka tentu kita memiliki simbol-simbol yang menjadi ciri khas bangsa kita. Indonesia memiliki bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, sebagai bahasa pemersatu, kita memiliki ribuan bahasa karena ada banyak dari sisi demografis kependudukan kita sangat beragam, negara kepulauan, maka akan menghasilkan banyak sekali bahasa. Di Pulau Jawa sendiri ada banyak sekali bahasa. Jawa itu bermacam-macam tingkatannya ya, ada yang kasar, ada yang halus, bahasa Ngoko, bahasa Kromo Inggil ya, kemudian bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Melayu, cukup beragam sekali. Nah, di Indonesia bendera tentu ini menjadi ciri khas, merah putih memiliki makna tersendiri. Lagu kebangsaan, lambang negara, semboyan negara, dan lain-lain ya, Garuda, Pancasila. Nah, semua itu adalah karakter khas bangsa Indonesia. Nah, keseluruhan simbol-simbol negara tersebut kemudian terangkum dalam Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah manifestasi simbol bangsa Indonesia. Pancasila merupakan identitas nasional dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan Pancasila, masyarakat kita bisa bersatukan. Dengan Pancasila, ideologi itu bisa sistem kepercayaan semua masuk di dalamnya. Pancasila menjadi sumber pemersatu, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, dan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Semua bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Oke. Nah, berikutnya apa kemudian gambaran umum identitas nasional. Jadi setelah kita menjabarkan tentang pengertian identitas nasional, kemudian apa yang menjadi karakteristik khas masyarakat Indonesia. Jadi identitas nasional adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri-ciri yang khas dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi atribut nasional. Nah, itu definisi secara umum. Nah, jati diri bangsa Indonesia yang berasal dari ciri-ciri khusus bangsa Indonesia sendiri. Identitas nasional itu berarti menjadi jati diri. Jati diri masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Ya. Setiap warga negara harus berketuhanan, ya, memiliki sistem kepercayaan, kemudian berkemanusiaan, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kerakyatan dan kemufakatan, serta nilai-nilai keadilan. 5 asas ini adalah basis identitas
nasional bangsa Indonesia. Meskipun di luar sana ada berbagai macam varian ideologi, ya, pengaruh-pengaruh budaya asing, dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila, paling tidak kita bisa mempertahankan jati diri bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia adalah berpancasila. Oke, seperti itu ya. Nah, next selanjutnya tentang sifat dan identitas nasional. Sifat dan identitas nasional. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana sih sifat identitas nasional itu? Nah, sifat identitas nasional itu bisa dilihat dalam dua kategori. Yang pertama bersifat statis. Statis itu artinya tetap, dinamis itu artinya berubah. Nah, kita memiliki etnis, ya, teritorial wilayah. Kita memiliki bahasa, agama, budaya yang sangat beragam. Menjadi ciri khas bangsa Indonesia dari dulu sampai sekarang, tidak boleh dirubah. Itu menjadi jati diri kita. Namun pertanyaannya adalah identitas nasional yang bersifat statis tadi ini seiring waktu mengalami perubahan-perubahan, ya. Karena ada social change, perubahan sosial, ada faktor pendorong perubahan sosial, kemudian masyarakat yang menghendaki sebuah perubahan, pengaruh-pengaruh budaya luar yang masuk, kemudian sifat keterbukaan, pemikiran yang semakin maju, semakin modern, tentu ini akan mengalami perubahan-perubahan yang ada. Ya, artinya dinamis, cenderung mengalami perubahan. Kedinamisan sebuah budaya-budaya tadi dilatar belakangi oleh apa? Yang pertama, ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan yang semakin kompleks, yang semakin maju, yang semakin pesat, tentu ini akan merubah, ya, sistem pemikiran masyarakat yang tertutup kemudian menjadi terbuka, ya, seperti itu. Yang konservatif kemudian menjadi reformis, cenderung menerima perubahan. Kemudian hadirnya teknologi, ya, informasi yang semakin besar, ya, dengan adanya media sosial, internet dan yang sejenisnya, dan fenomena globalisasi atau pengaruh-pengaruh global yang masuk di masyarakat Indonesia. Meskipun mereka tidak bisa berinteraksi langsung dengan budaya luar, tapi globalisasi dengan hadirnya teknologi informasi atau dominasi pop culture, budaya-budaya pop yang kemudian generasi muda tertarik dengan pop culture tadi, maka itu akan meruntuhkan, ya, meruntuhkan identitas nasional kita, apa yang menjadi ciri khas masyarakat kita. Nah, selanjutnya berikutnya kita langsung masuk di forum diskusi topik 1. Nah, setelah kita memahami materi identitas nasional, pertanyaannya yang perlu kalian kaji di sini adalah bagaimana Anda melihat fenomena seperti ini, ya, fenomena kesenjangan sosial dalam harga outfit low. Nah, pertanyaannya, bangsa Indonesia dikenal dengan sederhana namun bersahaja, ya. Sederhana tapi bersahaja, bukan berarti sederhana tidak bersahaja. Namun era kini menunjukkan bahwa penampilan bagi generasi milenial cenderung hedonis, berlebihan, sebagaimana nampak dalam harga outfit yang dikenakan dalam aktivitas sosialnya. Nah, ada semacam gap. Itu menjadi status sosial, itu menjadi kelebihan seseorang. Nah, pertanyaannya adalah, sesuai pengamatan dan pengalaman Anda, bagaimana Anda menanggapi masalah tersebut? Lantas, bagaimana seharusnya yang perlu dikedepankan dalam penampilan? Oke, demikian materi kita pada topik 1 kali ini. Silahkan kita berdiskusi lebih lanjut pada forum diskusi topik 2 di dalam laman e-learning. Demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas atensi yang kalian berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga Umsida, dari sini pencerahan bersemi.